Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan memperkenalkan anggota saya dengan saya sendiri Ageng Eka Permana Putra dengan nomor NIM 21104410048 dan anggota saya Prita Eka Gianina yang berada di bawah saya ini dengan nomor NIM 21104410002. Dan anggota saya satunya adalah Puri Ayu Purwaningsih dengan nomor NIM 21104410017. Ya, dengan hari ini saya akan membuat video tentang UAS Pratikum Pemrograman Lanjut. Nah, untuk UAS nomor 1 tentang faktorial akan dijelaskan oleh Mbak Prita. Terus untuk codingan rumus nanti ke Mbak Puri dan ke program soal yang kedua nanti dari saya. Ya, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Prita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktorial. Untuk codingannya seperti ini yang telah kami buat. Untuk codingannya yang ini 5 baris, itu adalah pernyataan using 5 baris pertama untuk menyatakan bahwa program dari banyaknya kelas dari suatu library. Ini membuat kelas yang bernama faktorial. Untuk int h ini adalah untuk mendeklarasikan suatu variabel berupa tipe data berupa angka. Untuk console write masukkan nilai n, itu perintah untuk menampilkan nilai n nantinya ke dalam konsol. Untuk codingan init n, int first console in readline, itu fungsinya untuk mengkonversi string ke dalam angka. H adalah satu ini adalah variabel yang dimulai dari 1. Untuk console write faktorial dari plus n plus tanda seru sama dengan, itu fungsinya untuk menampilkan nilai n nantinya ke dalam konsol dengan tanda seru itu sebagai ciri khas dari faktorial. Untuk for int i sama dengan 1, titik koma 1 kurang dari sama dengan n, i plus plus. Di sini fungsinya perulangan for itu untuk menghitung nilai faktorial. Perulangan di sini itu akan terus dilakukan sampai nilainya yang didapat dari input sudah bernilai 1. Dan di setiap perulangan ini nanti akan dikurangi 1 pada setiap kalinya. H sama dengan H kali 1. Int H ini dikalikan dengan perulangan yang I tadi. Console write n min i min 1 fungsinya untuk menampilkan n pada perkalian faktorial sesuai dengan jumlah n dengan setiap perkalian dikurangi 1. Untuk codingan yang ini, itu fungsinya untuk menampilkan perkalian bintang. Dan untuk codingan yang ini, itu fungsinya untuk menampilkan hasil faktorial tadi ke dalam konsol. Oke. Mari kita jalankan programnya.
masih loading untuk programnya. Enggak jelas. Bentar. Nah, Oke, itu sudah muncul. Jadi di sini kita masukkan nilai n-nya. Itu 4. Bentar. Maka hasil dari faktorialnya seperti ini. Jadi hasil dari perulangan tadi 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1, hasil dari faktorial 4 yaitu 24. ya, Sekian dari saya. ya, terima kasih Mbak Prita untuk codingan selanjutnya yaitu ke rumus dari soal 2. Ya, untuk bagian codingan kelas dari rumus nanti akan dijelaskan oleh dari Mbak Puri. Silakan Mbak Puri, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjawab untuk soalnya nomor 2, pembuatan program untuk menentukan bilangan terbesar, kecil, rata-rata, dan standar deviasi dari nilai input yang akan dimasukkan oleh user. Nah, di sini sudah ada codingan yang dibuat dengan rumus. Untuk line yang pertama 1 sampai 5 di sini digunakan untuk pernyataan using 5 baris pertama yang menyatakan bahwa program dari banyaknya kelas dari suatu library. Untuk line yang selanjutnya line 9 ada namespace wasprap. Di sini merupakan coding untuk mengatur kode menjadi sebuah kontainer atau wadah dari kelas itu sendiri. Dan line 11 pembuatan kelas dengan nama rumus sebagai kontainer atau wadah dari atribut. Kemudian di sini ada line 14 merupakan default konstruktor dengan nama rumus. Lalu pada line 17 di sini ada public rumus in array yang digunakan untuk rumus mencari nilai minimum dan maksimum. Lalu untuk line 19 dan 20 di sini ada integer min dan max. Lalu sama dengan array, di sini fungsinya hampir sama yaitu untuk penyimpanan banyak data dalam variabel yang sama dalam satu tipe data dengan nama integernya min dan max. Lalu line 21 di sini ada perulangan for. Ini digunakan untuk melakukan pencarian dimulai dari nilai 0 dengan kondisi perulangan for akan menambahkan nilai i atau i plus 0, i plus plus dari yang awalnya variabel i bernilai 0 akan ditambahkan sampai nilai i bernilai 5. Nah, di sini. Dan dalam setiap satu perulangan, maka nilai i akan ditambah 1. Untuk coding line yang ke-25, di sini ada if min lebih besar dari array, yaitu jika nilai min lebih dari elemen array ke i, maka ditemukan nilai minimum. Lalu ada untuk if yang kedua, di sini max lebih kecil daripada array. Ini jika max kurang dari elemen array ke i, maka ditemukanlah nilai maksimal.
Lalu untuk line 34 dan 35, di sini ada console write len. Di sini digunakan untuk menampilkan nilai minimal dan maksimal pada konsol. Lalu untuk line 37 ada public rumus in array in size. Di sini digunakan untuk mencari nilai rata-rata nanti. Pada sum array ini merupakan operator penjumlahan untuk menjumlahkan total array. Lalu di line 45 rata sum size ini rumus rata-rata atau jumlah total dibagi banyaknya elemen array. Pada line 48 di sini digunakan untuk mencari standar deviasi. Nah, untuk rumusnya sendiri operator penjumlahan menjumlahkan total array. Lalu untuk varian sum mat pow, di sini pow artinya x pangkat y yang akan dikuadratkan dengan y yaitu 2. Lalu pada line terakhir di sini ada double variance dan standar deviasi. Di sini untuk line 65 untuk hasil dari operasinya kemudian. Untuk pow di sini menggunakan pow lagi namun akan dipangkatkan 0,5 atau setengah yang mana sama dengan akar pangkat 2 sehingga ditemukan angka standar deviasinya. Untuk line terakhir di sini ada console write len untuk menampilkan hasil standar deviasi pada konsol. Sekian penjelasan untuk coding rumus dari saya. Ya, terima kasih Mbak Puri. Setelah itu akan saya codingan dari programnya tadi yang bagian rumus atau materinya ya. Ya, dari using semua ini 5 baris ini akan pernyataan using 5 baris pertama menyatakan bahwa program dari banyaknya kelas dari suatu library dapat menggunakan sistem. Terus namespace wasprag itu atau mengatur kode menjadi sebuah konsenter atau wadah dari kelas atau kelas itu sendiri. Untuk kelasnya yaitu kita beri nama program yang berarti kontainer atau wadah dari atribut itu sendiri. Setelah itu public static void main string arrays yaitu mode utama dalam pemrograman atau awal suatu hal yang wajib dalam suatu pemrograman. Init size itu membuat tipe data dengan nama size. Terus console with len masukkan data yang digunakan untuk memanggil metode inputan yang banyak data. Setelah itu sys sama dengan convert to init 32 kurung buka console read len yaitu digunakan untuk mengkonvert tipe data size dari integer ke string. Terus init kurung buka kurung tutup a sama dengan new init size itu membuat kelas integer init a dengan konstruktor init dalam tipe data size. Di dalamnya ada parameter size. Setelah itu for init i sama dengan 0 titik koma i kurang dari size titik koma i plus plus yaitu perulangan for yang menambahkan nilai i atau i tambah 0 yang dilakukan berulang-ulang i plus plus dari yang mana variabel nilainya 0 akan ditambahkan sampai nilai i yang terdapat di size setiap satu perulangan maka i yang akan ditambahkan 1. Setelah itu di dalam perulangan yaitu console with len input ke tambah i tambah 1 terus sama dengan yaitu untuk menampilkan inputan pada konsol yang akan menampilkan input ke dari jumlah i-nya itu ditambahkan 1 kan dimulai dari 0 nanti awalnya akan bernama input ke 1 a kurung buka i convert to init 32 console return yang digunakan untuk mengonvert data string ke integer. Saya terus menampilkan return yang sebagai pembatas antara inputan sama hasil. Integer len sama dengan a len untuk mendapatkan panjang karakter dari sebuah nilai dari data string. Ya, rumus min dan max yang tadi ada di rumus new
kita buat konstruktor dengan new rumus A, satu parameter. Karena tadi di rumus ada satu parameter. Min max-nya ini satu parameter. Setelah itu rumus rata-rata, objeknya rata-rata sama dengan new konstruktornya rumus A, len, yang artinya dua parameter. Nah, kita memanggil dua parameter yang berada di rumus. Nah, seperti ini. Setelah itu rumus standar definisi. New rumus A, len, 1. Karena ada tiga parameter yang berada di rumus. Yang satu double. Ya, mari kita coba codingannya. Sebelum itu kita ke properties. Untuk diganti programnya untuk ke Prac program. Karena ada dua main. Ya. Nah, kita kan masuk banyak data. Kita coba untuk masukkan data untuk 5. Inputan ke 1 yaitu 2. Untuk inputan kedua kita isi 5. Ketiga 1. Keempat 6. Kelima 3. Ya, ini hasilnya untuk nilai minimalnya yang paling rendah dari 5 data tadi yaitu 1. Untuk nilai maksimalnya 6. Yang tertinggi. Terus hasil rata-ratanya 3,4 dari dijumlahkan semua 3. Terus hasil standar definisinya ini. Ya. Sekian dari kami. Jika ada kurang lebihnya dan penjelasannya kurang bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.